Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu dan rekan-rekan BPSDM semuanya. Masih bersama saya Erudi Pradityo, Wijaiswara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tema yang akan dibahas dalam microlearning kali ini adalah tantangan implementasi pelayanan publik, yang dimana tema ini merupakan tema terakhir dari rangkaian mata pelatihan pelayanan publik digital. Dalam tema kali ini akan dibahas 8 permasalahan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah kebijakan, yang ketiga infrastruktur teknologi, lalu yang keempat adalah tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, serta yang kelima adalah kesiapan sumber daya pemerintah, dan keenam ketersediaan dana dan anggaran, serta yang ketujuh adalah perangkat hukum, dan yang kedelapan perubahan paradigma. Kesiapan untuk memulai menerapkan konsep digitalisasi pada pelayanan publik sangat tergantung pada dua hal utama, yang secara langsung maupun secara tidak langsung akan berdampak pada jenis model e-government yang akan diterapkan. Yang pertama adalah model kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di suatu negara, daerah, atau wilayah. Lalu yang kedua adalah ketersediaan sumber daya yang terdapat pada dominan masyarakat dan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital bukan merupakan masalah pemerintah saja, akan tetapi masalah bersama seluruh stakeholder dalam domain pemerintahan yang dimaksud. Terkait dengan tantangan kepemimpinan, dapat dijelaskan bahwa perlu adanya pimpinan atau leader yang mampu menjadi inisiator utama di dalam mensosialisasikan dan memacu terimplementasikannya konsep e-government. E-government merupakan salah satu kunci keberhasilan yang ada. Berdasarkan hasil riset, disebutkan atau diperlihatkan bahwa di balik kesuksesan beragam proyek e-government terdapat seorang leader di belakangnya. Tanda kesiapan dalam menerapkan prinsip e-government berasal dari adanya pemimpin atau leader yang memperlihatkan political will untuk melakukan implementasi e-government. Pemimpin tidak saja harus pintar dalam menyusun konsep, tetapi harus pula menjadi motivator yang dapat diandalkan dalam setiap fase implementasi e-government. Hal kedua yang menunjukkan kesiapan untuk ke arah penerapan e-government adalah suatu kebijakan yang menggambarkan arah pengembangan e-government secara keseluruhan. Pada saat ini, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Sebagai bentuk upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai peta jalan tata kelola manajemen sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Terkait dengan tantangan infrastruktur telekomunikasi yang ada saat ini, seperti perangkat keras, perangkat komputer, jaringan, infrastruktur, akan faktor teramat sangat penting dalam penerapan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target terhadap prioritas dari pengembangan e-government yang telah disepakati di awal. Namun, secara pragmatis harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan dari status pengembangan infrastruktur telekomunikasi di lokasi tersebut. Untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur teramat sangat minim, mungkin dapat berbagai cara dilakukan, seperti adanya kerjasama dengan pihak swasta atau dengan investasi dengan daerah-daerah lainnya. Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dapat dilakukan dengan mengamati sejauh mana
pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi tersebut dalam membantu pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Maka akan terlihat sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menerapkan e-government. Selanjutnya, yang akan menjadi pemain utama atau subjek dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan. Sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa dalam penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat informasi teknologi dari literasi SDM di pemerintahan, maka akan semakin siap mereka dalam menerapkan konsep e-government. Sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Dana yang dibutuhkan bukan hanya untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan di kemudian hari. Dikarenakan konsep e-government terkait dengan upaya untuk menciptakan serta mendistribusikan data atau informasi dari dan ke berbagai pihak, maka salah satu masalah utama adalah keamanan dari data dan informasi tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah selaku pengelola harus dapat melindungi para stakeholder yang menggunakan pelayanan publik tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat perangkat-perangkat hukum yang memadai, sehingga terciptanya mekanisme e-government yang kondusif. Pada hakikatnya, penerapan e-government adalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma serta cara berpikir dari setiap stakeholder. Perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pemimpin dan pegawai dalam pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan belum siap untuk menerapkan konsep e-government. Alhamdulillah Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya yang berbahagia, demikianlah materi microlearning kita kali ini, yang dimana materi kali ini merupakan materi yang terakhir dari mata pelatihan pelayanan publik digital. Sedikit saya rangkum bahwa dari awal materi pelatihan ini telah kita bahas beberapa tema. Yang pertama adalah konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Tema kedua yang telah kita bahas adalah jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Serta yang ketiga yang telah kita bahas adalah komponen utama untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Serta yang terakhir yang telah kita bahas adalah tantangan implementasi pelayanan publik digital. Dari keempat materi yang telah kita bahas bersama tersebut, dan sebelum kita akhiri pertemuan kita dalam microlearning kali ini, dan serta sebagai salah satu output dari mata pelatihan, mari kita sama-sama merancang terkait rencana implementasi pelayanan publik digital seperti apa yang akan atau ingin serta dapat kita implementasikan di SKPD, UKPD masing-masing. Tidak lupa rancangan tersebut dibuat dengan telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan serta tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam pelaksanaan implementasinya. Tak lupa dilengkapi pula dengan solusi yang akan dilaksanakan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Demikianlah Bapak Ibu dan rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya yang dapat saya sampaikan pada rangkaian microlearning mata pelatihan pelayanan publik digital ini.
Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan microlearning kali ini terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu serta rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya. Sampai bertemu pada materi microlearning mata pelatihan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Erudi Pradityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.